Saya 5 kelas yang saya ikutin, yang pertama itu CCNA, yang kedua itu CEH, yang ketiga CHFI, yang keempat Data Science, yang kelima Full Stack JavaScript. Perkenalkan, nama saya Denny. Saya sekarang aktif di salah satu perusahaan di bidang wireless yang outdoor. Kerjaan saya sekarang di bagian technical support, tapi judulnya Sales Engineer. Saya pertama kali di Cosnet itu ambil kelas CCNA, karena saya di kerjaan saya kemarin masuk lagi ke bagian network, jadi saya belajar ulang mengenai CCNA seperti apa, refreshing dulu lah. Tapi setelah ikut CCNA, saya lihat loh, ternyata ada tempat ada aktivitas lain juga nih, khusus lain. Jadi habis CCNA saya ambil CEH. CEH udah selesai, ternyata berlihat-lihat di silabusnya saya ada lanjutannya CHFI. Jadi saya lanjut lagi CHFI, tapi lagi itu online semua karena lagi pandemi. Setelah itu saya masih lihat ada beberapa lagi, kebetulan waktu saya masih ada, jadi saya ikut yang Data Science. Karena saya tertarik juga dengan cara mengolah data. Gitu. Terakhir saya ikut JavaScript Full Stack. Kalau dilihat dari kerjaan, sebenarnya kerjaan saya itu cukup di yang bagian CCNA aja, karena itu buat saya mulai refreshing dulu. Tapi kebetulan kalau saya ingat masa lalu, saya sebenarnya tertarik sama programming. Jadi sejak saya SMA itu sudah main-main bahasa basic dulu lagi zaman jadul. Nah, terus Pascal. Nah, itu saya tertarik cuman karena waktu itu mungkin minatnya pindah lagi, jadi saya masuk ke situ. Tapi sekarang ngelihat ada potensi lagi untuk belajar lagi, ya ingat masa lalu, lanjutin lagi. Saya ngelihat kalau bidang saya selama ini, ya karena saya sudah cukup lama kerja juga, ternyata bidang itu secara di IT itu saling berhubungan satu sama lain. Dan kita tahu di dunia IT terutama itu kondisi selalu berubah, selalu adaptasi, selalu banyak kemajuan. Jadi kalau kita mau bertahan di situ, mau nggak mau kita harus expand. Nah, salah satunya saya ikut di kursus ini karena ngelihat bidang-bidang yang relevan di IT, karena memang spesialisnya di IT kan. Jadi saya bersiap-siap juga kadang-kadang kalau masuk ke dunia lain, saya minimal sudah tahu basicnya gitu. Jadi tujuan saya salah satunya cari basicnya dulu. Oh iya, di sini tempat khususnya beda sama yang lainnya. Memang pendekatannya beda dan banyak hands-on-nya, nggak cuma teori, dan ada sharing dari coach-nya. Nah, itu yang buat saya bikin menarik sekali karena langsung related dengan experience mereka gitu. Yang pertama memang saya lihat model mengajarnya beda ya dari yang pernah saya ikutin. Jadi yang paling penting tuh saya lihat di coachnya itu nggak cuma lihat materi, tapi dia sharing pengalaman dia, lalu ada hands-on-nya, ada latihannya, dan itu membuat kita jadi interaktif gitu. Kalau cuma dengerin doang lama-lama ngantuk. Interaktifnya itu yang penting saya bilang. Kalau saya lihat ya, saya nggak pernah mandang usia saya berapa, itu nggak terlalu penting buat saya. Yang penting saya masih bisa sanggup ngikutin, dan ya itu tadi, kita harus selalu adaptasi karena keadaan ini berubah terus. Jangan kita bilang hari ini kita bisa di sini, besok bidang ini masih ada, belum tentu. Nah, ini kita harus namanya adaptasi lah, kan kita tahu sendiri sejarah IT kan, perusahaan-perusahaan IT yang dulu besar sekarang namanya tinggal lama doang karena dia emang nggak mau adaptasi. Jadi yang orang bilang salah satu yang konstan itu ya perubahan itu yang konstan, bukannya nggak ada yang abadi gitu. Oh, saya browsing di website. Saya lihat-lihat di website, oh ada yang menarik nih, saya mau ikut. Jadi ada dua ya kalau itu. Yang pertama betul, memang kita sebagai pekerja IT atau apa harus selalu up to date, berusaha update kita sendiri supaya kita lebih banyak tahu mengikuti perkembangan zaman. Yang kedua memang kita nggak cuma belajar dari sini, dari kerjaan juga kadang-kadang ada sesuatu yang basicnya kita belum tahu. Nah, ngambil dari course ini, oh ini basic ini. Jadi kadang-kadang di kerjaan tuh kita udah dikasih dari tengah, udah expertnya. Nah, kita perlu basicnya dulu. Kayak Data Science saya nggak tahu apa-apa, CEH nggak tahu apa-apa. Tapi sekarang saya diajak ngomong, saya sudah tahu. Coach itu paling penting buat membimbing dari awal minimal, karena namanya belajar kan nggak pernah ada ujungnya. Ini salah satu hal positifnya itu ada coachnya itu, jadi interaktifnya. Karena level pengetahuan kita kan beda-beda satu sama yang lain. Jadi kadang-kadang kalau kursus enak kita saling ngebantu sama yang lain, saling interaksi. Itu yang saya lihat penting. YouTube interaksinya kan nggak ada yang cuma sama komputer. Ya kalau saya lihat mahal atau murah itu relatif ya, tergantung orangnya. Jadi juga saya kadang-kadang lihat, wih katanya mahal nih, yang ikut banyak muda-muda nih. Boleh juga. Jadi saya bilang harga itu relatif, cuman yang kita lihat apa yang kita dapat dari situ. Jadi kan kursusnya juga kalau nggak salah saya lihat menawarkan beberapa macam metode pembayarannya. Jadi nanti tinggal lihat sendiri di sana. Dan ya disesuaikan dengan kebutuhan, kan nggak perlu ngambil kayak saya. Sesuai kebutuhan aja. Worth it, kalau saya lihat worth it, makanya saya masuk terus kan.
Oh banyak yang saya dapat namanya. Jadi yang saya ikutin itu kebanyakan memang saling berhubungan satu sama lain. Jadi di Cesiana kita belajar networking kan. Networking itu kalau di IT kan ada namanya OC layer, itu kan bagian bawahnya. Nah di naik-naik sedikit, ada yang namanya aplikasinya, ada yang namanya presentation layernya. Nah ini pelan-pelan kita belajar naik ke atas. Kalau saya lihat manfaatnya seperti itu. Yang pertama saya lihat salah satunya itu kelas weekend. Jadi untuk yang sudah bekerja di weekdays bisa ikut di weekend. Mungkin yang kedua lokasi ya. Tapi yang penting saya lihat memang di coachnya itu pengalaman mereka yang sharing, dan jadi nggak cuma materi yang disampaikan, tapi ada nilai tambahnya. Kalau saya lihat prinsip mau membantu masing-masing yang ada, jadi nggak cuma 1-2 individu gitu. Semua yang ada keluhan silakan ditanyakan, mereka coba bantu sebisa mungkin. Di CH juga lagi waktu itu saya kan nggak terlalu bisa tuh, ada 1-2 hal yang nggak bisa. Langsung saya datang ngasih tahu saya individual. Jadi kalau memang teman-teman di sini yang ikut ada kesulitan, jadi langsung silakan tanya coach, nanti langsung dikasih tahu saat itu juga. Jadi interaktifnya benar-benar membantu gitu. Jadi ada hal-hal yang mungkin nggak tahu karena levelnya kita kan beda, langsung dibantu saat itu juga. Itu yang menarik kita. Cuman ya ini karena saya nggak punya ekspektasi, jadi yang saya dapatkan malah lebih dari yang saya ini, dari yang nggak saya duga. Wah ini banyak sekali. Ya itu tadi kayak coach itu yang membuat kita mendapat persepsi yang pas, baru kita jadi oh ini tuh maksudnya. Jadi kita bisa habis itu dia lepas jalan sendiri. Kalau dari pengalaman saya selama ini ikut di sini, kalau memang teman-teman memang tertarik masuk bidang IT, ngelihat potensi IT itu besar dan mungkin basicnya belum terlalu kuat, silakan bergabung di Coachnet, karena dari apa yang sudah saya alami dan sudah dapatkan di coach di sini benar-benar membantu untuk supaya teman-teman yang mungkin bidangnya memang belum di IT mau masuk ke situ, silakan belajar dengan nyaman di sini. Yang kedua yang sudah expert pun kalau mau refresh silahkan, karena di IT selalu ada yang baru, nggak pernah ada ilmu yang lama. Basicnya mungkin masih ada, cuman perkembangannya selalu yang baru. Oke, dari bintang 1 sampai bintang 5, Pak Denny kasih bintang berapa untuk Coachnet? Oh 5 loh. Coachnet! Accelerate your IT career.